Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Minggu 11 September 2022, dengan judul Hati Nurani yang Murni. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya membagikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, Tuhan meminta engkau untuk memeriksa hati dengan saksama. Mari kita baca kutipannya. Saudara sekalian, Tuhan meminta engkau untuk memeriksa hati dengan seksama. Dia memanggil engkau untuk menghiasi praktik hidupmu dengan kebenaran dan dalam semua urusan hidupmu satu sama lain. Sangatlah berbahaya jika engkau meremehkan tuntutan suci hati nurani. Apakah kamu belajar setiap hari di sekolah Kristus? Belajar bagaimana mengabaikan keraguan dan prasangka jahat? Belajar bagaimana bersikap adil dan mulia dalam berurusan dengan saudara-saudaramu, demi dirimu sendiri dan demi Kristus? Testimoni jilid 8 halaman 195. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kutipan ini menyatakan bahwa Tuhan ingin kita memeriksa hati kita. Hati yang akan memunculkan hidup dengan kebenaran. Nah, itu semuanya sangat membantu kita apakah kita ini berjalan di dalam kebenaran atau kita ini berjalan di dalam keraguan, prasangka yang jahat. Demikianlah kita harus mengambil sikap. Untuk siapa? Untuk sikap kita bagaimana kepada Tuhan dan juga kepada saudara-saudara kita. Semua ditentukan melalui hati nurani kita. Kita perlu memeriksa dan mengisinya dengan kebenaran. Poin yang kedua, setan akan bekerja dengan segala kuasa penipuannya untuk memengaruhi hati dan mengaburkan pengertian. Setan akan bekerja dengan segala kuasa penipuannya untuk memengaruhi hati dan mengaburkan pengertian, untuk menjadikan yang jahat kelihatan baik dan yang baik kelihatan jahat. Lebih kuat dan lebih suci iman umat Allah, lebih teguh pula keputusan mereka untuk taat kepadanya. Lebih keras lagi, setan akan bergumul agar menimbulkan di antara mereka kemarahan orang-orang yang menginjak-injak hukum Allah, sementara menuntut sebagai orang benar. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 363. Sekali lagi ditekankan di sana bahwa kita ini memang harus berusaha untuk melatih, mempersiapkan hati kita dengan benar. Bahkan setan akan bekerja keras untuk mempengaruhi hati kita ini, agar hati kita ini kabur di dalam pengertian kebenaran, sehingga yang muncul adalah kejahatan. Semakin kita belajar tentang Allah, semakin kita mengikat hubungan dengan Allah, semakin keras juga usaha setan untuk menimbulkan keraguan dalam hati kita. Hati-hati dengan hati nurani. Kita perlu menjaganya. Kita perlu melatih dengan kebenaran. Yang ketiga, miliki hati nurani yang tidak bertentangan dengan Allah dan manusia. Amanat kepada orang muda, halaman 488 dikatakan, pertemuan kita harus diatur baik, dan dari kita pun harus diatur baik. Bila kita pulang ke rumah tidak punya hati nurani yang bertentangan dengan Allah dan manusia, hati nurani yang tidak ternoda atau terluka dalam hal apapun dan dengan siapa kita bergaul, atau pengaruh yang melukai mereka. Saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki hati yang sama, hati yang baik, hati yang murni, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sehingga kita tidak menimbulkan luka hati, kekecewaan, noda, baik kepada Allah, demikian juga kepada manusia. Tidak mungkin kita bisa menciptakan hati yang manis, suci di hadapan Allah, sementara di hadapan manusia kita melukai. Kita perlu melatih itu dengan baik.
mengatur itu dengan baik. Baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia. 3 poin utama kita hari ini adalah Tuhan meminta engkau untuk memeriksa hati dengan saksama. Yang kedua, setan akan bekerja dengan segala kuasa penipuannya untuk mempengaruhi hati dan mengaburkan pengertian. Dan yang ketiga, miliki hati nurani yang tidak bertentangan dengan Allah dan manusia. Biarlah kita memeriksa hati kita. Agar apa? Agar tetap murni, diisi dengan kebenaran. Sehingga kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan sesama. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang penuh kasih. Curahkanlah kuasa Kudus-Mu sehingga hikmat surgawi menjadi bagian kami. Kami boleh mengerti akan firman ini. Kami boleh memeriksa hati kami dengan baik dan mengisi dengan kebenaran sehingga akan memunculkan satu tindakan yang benar di hadapan Tuhan, yang benar juga di hadapan manusia. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.